Anda merasa memiliki intuisi yang luar biasa? Terhindar dari kecelakaan yang seharusnya fatal? Atau memiliki kemampuan penyembuhan alami? Mungkin Anda adalah salah satu dari mereka yang dipilih, yang memiliki Hodam Sakti sebagai pendamping spiritual. Dalam video ini, kita akan mengungkap 11 tanda kekuatan gaib yang menunjukkan kehadiran Hodam berenergi dahsyat. Temukan kekuatan tersembunyi dalam diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Rahayu. Selamat datang kembali di channel Pitutur Kejawen. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang ciri-ciri seseorang yang memiliki Hodam Sakti dengan energi spiritual yang sangat kuat. Topik ini penuh misteri dan menarik, jadi siapkan diri Anda untuk perjalanan spiritual yang mendalam. Video kali ini akan lebih panjang dan detail, sehingga Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Sebelum kita membahas ciri-cirinya, penting untuk memahami konsep Hodam dalam tradisi spiritual Jawa. Hodam bukanlah sekadar makhluk gaib, melainkan entitas spiritual yang memiliki ikatan khusus dengan manusia. Ikatan ini bisa bersifat turun-temurun, diperoleh melalui proses spiritual yang panjang dan intensif seperti tirakat, atau bahkan muncul secara tak terduga. Hodam berperan sebagai pelindung, pembimbing, dan sumber kekuatan spiritual bagi pemiliknya. Namun, kehadirannya seringkali tak disadari, dan manifestasinya beragam tergantung kekuatan dan jenis Hodam itu sendiri. Perlu diingat, ini adalah kepercayaan spiritual, dan penerimaan atas konsep ini sepenuhnya bergantung pada keyakinan masing-masing individu. Kita akan membahas 11 ciri-ciri, dengan penjelasan yang lebih rinci, contoh-contoh yang lebih variatif, dan perspektif yang lebih luas. 1. Intuisi tajam dan selalu tepat. Ini bukan sekadar firasat biasa. Intuisi seseorang dengan Hodam kuat seringkali sangat akurat dan detail, melampaui kemampuan rasional. Mereka mampu merasakan sesuatu sebelum terjadi, membaca situasi dengan tepat, dan memahami niat orang lain dengan akurat. Contohnya, bukan hanya merasakan akan hujan, tetapi juga merasakan intensitas hujan, arah angin, dan bahkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Intuisi ini seringkali muncul secara tiba-tiba, tanpa penjelasan logis, dan terbukti benar berulang kali. Kita akan membahas beberapa contoh kasus dan bagaimana membedakan intuisi ini dengan firasat biasa. 2. Perlindungan ajaib dari bahaya. Perlindungan ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan intervensi spiritual yang nyata. Mereka seringkali terhindar dari kecelakaan atau situasi berbahaya dengan cara yang mustahil secara rasional. Contohnya, tiba-tiba terlambat berangkat dan menghindari kecelakaan beruntun, atau secara instingtif menghindari tempat yang kemudian mengalami bencana. Kita akan menganalisis beberapa kasus perlindungan ajaib ini dari berbagai sudut pandang, mencari pola dan penjelasan spiritualnya. 3. Energi tubuh yang kuat dan menenangkan. Mereka memancarkan aura positif yang kuat, menenangkan, dan menyejukkan bagi orang di sekitarnya. Orang-orang merasa nyaman dan tenang berada di dekatnya, bahkan merasa segan tanpa alasan yang jelas. Energi ini bukan hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Kita akan membahas bagaimana energi ini dapat dideteksi dan dampaknya bagi lingkungan sekitar. 4. Mimpi berulang dengan sosok yang sama. Mimpi-mimpi ini bukan mimpi biasa. Sosok yang muncul seringkali memiliki ciri-ciri khusus, seperti pakaian, sikap, atau aura yang terasa familiar. Mimpi ini seringkali memberikan petunjuk, peringatan, atau pesan-pesan spiritual yang penting. Kita akan membahas interpretasi mimpi-mimpi tersebut dalam konteks spiritual Jawa, dan bagaimana mengartikan pesan-pesan yang disampaikan. 5. Daya pikat dan harisma yang tak biasa. Ini bukan sekadar daya tarik fisik, melainkan karisma alami yang kuat. Mereka memiliki daya pikat yang sulit dijelaskan, membuat orang lain tertarik, hormat, dan segan, bahkan tanpa berusaha menunjukkan kekuatan. Kita akan menganalisis bagaimana karisma ini berbeda dengan karisma biasa, dan bagaimana Hodam berperan dalam hal ini. 6. Perasaan tidak sendiri dalam kesunyian. Perasaan ini bukan tentang ketakutan, melainkan tentang kenyamanan dan ketenangan. Mereka merasakan kehadiran seseorang atau sesuatu di dekat mereka, meskipun secara fisik mereka sendirian. Kita akan membahas bagaimana membedakan perasaan ini dengan perasaan cemas atau takut, dan bagaimana menghubungkannya dengan kehadiran Hodam. 7. Kemampuan penyembuhan alami. Kemampuan ini bukan tentang kemampuan medis, melainkan tentang kemampuan untuk menenangkan dan menyembuhkan orang lain secara spiritual dan emosional. Mereka mungkin mampu meredakan sakit kepala, menenangkan orang yang cemas, atau bahkan membantu penyembuhan penyakit ringan melalui doa atau meditasi.
Kita akan membahas mekanisme penyembuhan ini dan batasannya. 8. Kemampuan spiritual yang meningkat. Mereka memiliki kepekaan yang tinggi terhadap energi spiritual, mampu merasakan kehadiran makhluk gaib, berkomunikasi dengan alam gaib, atau memiliki kemampuan intuisi yang sangat kuat. Kita akan membahas bagaimana kemampuan ini dapat dikembangkan dan dijaga. 9. Ketahanan yang luar biasa terhadap kesulitan. Mereka memiliki ketahanan mental dan spiritual yang luar biasa. Mereka mampu menghadapi kesulitan hidup dengan tenang dan bijaksana, serta mampu bangkit dari kegagalan dengan cepat. Kita akan membahas bagaimana Hodam membantu dalam menghadapi kesulitan dan membangun ketahanan mental. 10. Pengalaman paranormal yang sering terjadi. Mereka sering mengalami kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan secara logis, seperti melihat bayangan, mendengar suara-suara, atau merasakan kehadiran entitas gaib. Kita akan membahas bagaimana membedakan pengalaman paranormal ini dengan halusinasi atau gangguan mental. 11. Kekebalan terhadap energi negatif. Mereka memiliki ketahanan yang tinggi terhadap energi negatif, seperti sihir, santet, atau pengaruh buruk dari orang lain. Mereka tetap tenang dan stabil meskipun berada dalam situasi yang penuh tekanan. Kita akan membahas mekanisme perlindungan dari energi negatif yang diberikan oleh Hodam. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai 11 ciri-ciri seseorang yang diyakini memiliki Hodam dengan energi spiritual yang sangat kuat. Perlu diingat kembali bahwa ini semua berdasarkan kepercayaan dan tradisi spiritual tertentu, khususnya dalam konteks kejawen. Pengalaman dan manifestasi kehadiran Hodam sangatlah beragam dan personal. Tidak ada dua individu yang akan mengalami hal yang persis sama. Beberapa mungkin merasakan kehadiran Hodam mereka secara nyata dan kuat, sementara yang lain mungkin hanya merasakannya sebagai intuisi atau firasat yang samar. Penting untuk memahami bahwa memiliki Hodam bukanlah jaminan kesuksesan atau kekebalan terhadap semua kesulitan hidup. Hodam adalah pembimbing dan pelindung, bukan pencipta keajaiban instan. Mereka membantu kita untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan kepekaan spiritual, dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Namun, usaha dan kerja keras kita sendiri tetaplah menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan dan mengatasi masalah. Kehadiran Hodam hanyalah sebuah dukungan, bukan pengganti usaha dan doa kita. Bagi mereka yang percaya dan merasakan kehadiran Hodam dalam hidup mereka, perlu diingat untuk selalu menjaga kesucian hati dan pikiran. Hidup dengan penuh kesadaran spiritual, menjalankan kebaikan, dan menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain adalah kunci untuk menjaga dan memelihara hubungan spiritual yang harmonis dengan Hodam. Jangan pernah menggunakan kekuatan yang mungkin Anda miliki untuk tujuan yang egois atau merugikan orang lain. Ingatlah bahwa kekuatan spiritual adalah tanggung jawab yang besar. Terakhir, kita perlu menekankan kembali bahwa dunia spiritual penuh dengan misteri dan keragaman. Apa yang dibahas hari ini hanyalah sebagian kecil dari pengetahuan luas tentang Hodam dan dunia gaib. Terbuka untuk belajar, mencari pengetahuan dari sumber yang terpercaya, dan selalu berhati-hati dalam menafsirkan pengalaman spiritual sangatlah penting. Jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak valid atau menyesatkan. Selalu berpegang pada nilai-nilai kebaikan, kebijaksanaan, dan keseimbangan dalam menjalani kehidupan spiritual. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi Anda semua. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman dan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetaplah semangat dalam meniti jalan spiritual Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.